Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Anissa Fitri dari Stikes Karya Kesehatan Kendari, jurusan S1 Keperawatan angkatan 2017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asuhan keperawatan trauma dada atau hematoraks. Secara umum, trauma toraks dapat didefinisikan sebagai suatu trauma yang mengenai dinding toraks yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada organ di dalamnya, baik sebagai akibat dari suatu trauma tumpul maupun oleh sebab trauma tajam. Etiologi trauma pada toraks dapat dibagi dua, yaitu oleh karena trauma tumpul 65% dan trauma tajam 34,9%. XP dan EO 2014. Penyebab trauma toraks tersering adalah kecelakaan kendaraan bermotor 63-78%. Saik et al. 2010. Dalam akibat kecelakaan ada 5 jenis benturan impacts yang berbeda, yaitu depan, samping, belakang, berputar, dan terguling. Penyebab trauma toraks oleh karena trauma tajam dibedakan menjadi 3 berdasarkan tingkat energinya, yaitu berenergi rendah seperti trauma tusuk, berenergi sedang seperti tembakan pistol, dan berenergi tinggi seperti pada tembakan senjata militer. Penyebab trauma toraks yang lain adalah adanya tekanan yang berlebihan pada paru-paru yang bisa menyebabkan pneumotoraks seperti pada aktivitas menyelam. Gallagher 2014. Manifestasi klinis. Yang pertama, nyeri pada tempat trauma bertambah pada saat inspirasi. Kedua, pembengkakan lokal dan krepitasi yang sangat palpasi. 3. Pasien menahan dadanya dan bernafas pendek. 4. Dyspnea dan tachypnea. 5. Takikardi. 6. Tekanan darah menurun. 7. Gelisah dan agitasi. 8. Kemungkinan sianosis. 9. Batuk mengeluarkan sputum bercak darah. 10. Hipertimpani pada perkusi di atas daerah yang sakit. Broker 2009. Patofisiologi. Trauma benda tumpul pada bagian dada atau toraks, baik dalam bentuk kompresi maupun roda paksa, deselerasi atau akselerasi, biasanya menyebabkan memar atau jejas trauma pada bagian yang terkena. Jika mengenai sternum, trauma tumpul dapat menyebabkan kontusio miokard jantung atau kontusio paru. Sedangkan trauma dada atau toraks dengan benda tajam seringkali berdampak lebih buruk daripada yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Benda tajam dapat langsung menusuk dan menembus dinding dada dengan merobek pembuluh darah interkosta dan menembus organ yang berbeda pada posisi tusukannya. Kondisi ini menyebabkan perdarahan pada rongga dada, hemotoraks, dan jika berlangsung lama akan menyebabkan peningkatan tekanan di dalam rongga, baik rongga toraks maupun rongga pleura jika tertembus. Kemudian dampak negatif akan terus meningkat secara progresif dalam waktu yang relatif singkat seperti pneumotoraks. Broker 2019. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan rongsen toraks harus dilakukan untuk menyingkirkan cedera toraks yang lain, namun tidak perlu identifikasi fraktur iga. Kedua, pemeriksaan fotoradiologi dari fraktur, menentukan lokasi dan luasnya. Ketiga, pemeriksaan jumlah darah lengkap. Keempat, arteriografi, dilakukan bila kerusakan vaskuler dicurigai. 5. Karena tinin, trauma otot meningkatkan beban kreatinin untuk clearance ginjal. Broker 2009. Dalam kasus ini, saya mengambil diagnosa yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan cedera traumatis. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan trauma toraks. Yang ketiga, gangguan pertukaran gas. Intervensi keperawatan yang bisa diambil yaitu
Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat dingin, dan bisa juga terapi bermain. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Kolaborasikan pemberian analgesik bila perlu. Pemberian analgesik. Identifikasi karakteristik nyeri. Diskusikan jenis analgesik yang disukai untuk mencapai analgesia optimal. Jelaskan efek terapi dan efek samping obat. Kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik. Monitor pola nafas, mulai dari frekuensi, kedalaman, dan usaha napas. Lakukan fisioterapi dada. Anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari. Jika tidak, kontradiksi. Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Monitor kecepatan aliran oksigen. Pertahankan kepatenan jalan nafas. Ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah. Kolaborasi pemantauan dosis oksigen. Baik, itu saja sedikit penjelasan dari saya dari ASKEP, trauma dada atau hematoraks. Mungkin masih banyak kekurangan, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.